Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Rekap Komik. Sebelumnya Mimin mau ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mensupport channel ini. Jadi kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik BIS. Bagi yang belum melihat part sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. So langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Chapter kali ini, dibuka dengan memperlihatkan Derek yang berada di sebuah rumah tradisional Jepang. Ia terlihat sedang ingin menemui seseorang di tempat tersebut. Dan saat anak buah di tempat tersebut membuka pintu, nampak orang tersebut yang memiliki tato dan sebuah katana. Jadi bisa dipastikan bahwa tempat tersebut adalah rumah seorang Yakuza, dan kita pun diperlihatkan, seorang pemimpin Yakuza di tempat tersebut bernama Midouki Ryushin, yang merupakan salah satu pemimpin dari 3 orang pemimpin, di kelompok Yakuza mereka yang bernama Santou Onikai. Derek pun meminta maaf kepada Midouki, karena ia sebelumnya gagal melakukan kudeta. Aku benar-benar kecewa padamu, ujar Midouki. Maafkan aku harap kau memberikanku satu kesempatan lagi. Ahli waris belum dikonfirmasi. Jika kau bisa membantuku sedikit lagi, aku bisa mengambil ahli Sunshine Group. Dan tiba-tiba, Midouki, yang merasa sangat kecewa atas kegagalan Derek, ia pun seketika menghantamkan cerutu miliknya ke lantai hingga patah. Sontak hal itu membuat Derek sangat ketakutan dibuatnya. Dengan tatapan dinginnya, Midouki mengatakan, "Ku dengar anak itu masih muda. Walaupun ia masih muda, tapi dia tetaplah ahli waris, jadi kau seharusnya lebih berhati-hati. Oleh karena itu, kau harus menemukan kelemahannya." Mendengar ucapan Midouki, sontak terlintas dalam benaknya, bahwa Seth yang memiliki seorang ibu yang nampak sangat lemah, jadi ia bermaksud untuk melakukan sesuatu terhadap ibunya, berharap agar ia bisa mengambil alih perusahaan Sunshine Group milik ayah Seth. Midouki yang melihat Derek seperti telah menyadari kelemahan Seth, ia mengatakan kepada Derek untuk melakukannya dengan perlahan dan tetap berhati-hati agar rencananya itu dapat berhasil. Di sisi lain Seth, yang telah kembali ke kelasnya setelah sebelumnya bertemu dengan Victor di belakang sekolah, tiba-tiba ada Gabe beserta anggota-anggota klub taekwondonya datang ke kelas itu. Dan di sini pun nampak kondisi Gabe beserta anggotanya yang masih menggunakan perban di sekitar wajahnya, karena sebelumnya mereka semua telah dihajar habis-habisan oleh Brock. Saat memasuki kelas itu, Gabe sontak berteriak, "Siapa murid baru di sini?" Yang seketika membuat seluruh pandangan tertuju padanya. Kemudian Seth pun sedikit mengangkat tangannya, ia pun mengaku bahwa dirinya murid baru yang dimaksud. Dengan wajah geramnya, seperti tak percaya bahwa orang yang ada di depannya itu yang mengalahkan Brock, Gabe pun bertanya apa benar kau yang mengalahkan Brock. Kemudian dengan sombongnya, ia memanggil Seth untuk keluar dari kelas tersebut. Sontak hal itu pun membuat Seth sedikit terganggu dengan sikap Gabe yang sok jagoan tersebut, dan dengan wajah geramnya, Seth berkata, "Hei, kau pikir aku sama seperti anjing yang akan datang jika dipanggil?" Mendengar hal tersebut, membuat Gabe seketika menjadi geram. "Apa, beraninya kau?" ujarnya. Tiba-tiba dari arah belakang, Victor yang ingin masuk ke dalam kelas tersebut, sontak membuat Gabe serta anggota-anggotanya sangat terkejut. Hal itu pun membuat keadaan di dalam kelas tersebut terasa semakin memanas. Dan tiba-tiba dari arah pintu bagian depan kelas, muncul Sam, si ketua klub judo. Ia berkata, "Gabe, jangan sentuh murid baru itu, karena dia akan bergabung dengan klub judo kami." Lantas membuat semua orang di kelas itu terkejut. Begitu pula dengan Seth, dengan wajah polosnya merasa kebingungan melihat Gabe dan Sam yang ada di depannya itu karena mereka yang secara tiba-tiba ingin memperebutkan dirinya agar bisa bergabung dengan klub mereka. Sementara itu, di luar kelas, nampak Damincha, ketua klub gulat, bersama dengan anggota-anggotanya juga ingin menghampiri Seth. Begitu pula dengan Scott Choi, ketua klub kendo. Ia beserta anggota-anggota klubnya juga tak ingin tinggal diam, karena mereka juga ingin segera merekrut Seth ke dalam klub mereka. Sontak nuansa di sekitar kelas tersebut terasa sangat menegangkan, dikarenakan semua ketua-ketua klub yang saling memperebutkan Seth agar bisa masuk ke dalam klub mereka, karena pertarungan Seth dan Brock sebelumnya menarik perhatian mereka. Sophie sebagai ketua kelas, tidak tinggal diam melihat kelasnya yang didatangi oleh para ketua-ketua klub tersebut. Sontak ia meminta mereka untuk meninggalkan kelasnya karena keberadaan mereka membuat seluruh pelajar di kelasnya merasa ketakutan. Namun para ketua klub itu enggan pergi dari kelas tersebut. Gabe mengatakan aku ingin membicarakan sesuatu dengannya. Begitu pula dengan Damin, ia mengatakan bahwa ia juga ingin berbicara dengan Seth. Sementara Sam,
dengan pedenya secara langsung, mendeklarasikan bahwa Seth telah menjadi bagian dari klub judo miliknya. Sedangkan Scott, mengatakan bahwa ia ingin datang menyelidiki Seth. Karena melihat mereka yang tetap enggan untuk pergi, sontak membuat Sophie dengan paksa mendorong mereka keluar dari kelas tersebut dan langsung mengunci pintu kelas mereka. Merasa dirinya telah berhasil mengusir para ketua klub tersebut, Sophie pun menarik nafas leganya. Ia berkata kepada Seth, "Seharusnya kau baik-baik saja sekarang." Namun kocaknya, para ketua klub itu lagi-lagi masuk ke kelas menggunakan pintu depan kelas tersebut. Jadi di kelas itu memiliki 2 pintu masuk. Nah, pintu yang telah dikunci Sophie tadi adalah pintu belakang kelas tersebut. Para ketua klub itu pun kembali merayu Seth untuk bergabung ke dalam klub mereka. Sontak membuat Sophie sedikit terkejut melihat para ketua klub itu yang sangat bertekad untuk merekrut Seth. Sementara itu Seth, dengan wajah kebingungan, dalam hatinya berkata, "Apa yang harus kulakukan pada mereka?" Tiba-tiba, guru olahraga pun muncul di kelas tersebut. Sontak membuat seluruh orang di kelas tersebut terkejut. Dan seketika ia pun langsung menyadari apa yang sebenarnya terjadi di kelas tersebut. Ia berkata, "Kupikir aku bisa menebak apa yang terjadi di sini. Semuanya, kembali ke kelas kalian." Jadi mau tak mau, para ketua klub itu pun akhirnya angkat kaki dari kelas tersebut. Serta ia pun meminta Seth untuk menemuinya di ruang konseling. Di ruangan konseling, guru olahraga itu mengatakan kepada Seth bahwa sekolah mereka berisikan orang-orang berbakat dalam olahraga dan menyarankan Seth untuk mencoba bergabung di dalamnya. Kemudian ia mengatakan bahwa Brock, orang yang dikalahkan oleh Seth beberapa hari yang lalu, juga mengalami hal yang sama dengan Seth ketika ia masih murid baru. Semua tim juga ingin merekrutnya, karena Brock memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat, tapi kemudian semua berubah menjadi pertarungan besar, seperti yang pernah dijelaskan oleh Jason sebelumnya. Dan guru olahraga itu tidak ingin hal yang sama terjadi pada Seth. Seth mengatakan bahwa dirinya akan baik-baik saja dan ia tidak punya waktu untuk olahraga. Sontak guru itu pun bingung, mengapa bisa seorang pelajar yang baru masuk sepertinya, bisa begitu sibuk. Ya, hal ini wajar saja, karena guru olahraga belum mengetahui sosok Seth yang sesungguhnya. "Kau pikir aku sedang bercanda?" ujar guru tersebut dengan perasaan geram. "Apakah aku terlihat seperti itu?" balas Seth dengan wajah seriusnya. Dan Seth mengatakan bahwa orang yang seharusnya ada di ruangan itu adalah para ketua-ketua klub tadi, karena merekalah yang datang mengganggunya. "Tolong katakan pada mereka untuk tidak menggangguku lagi. Tapi jika mereka ingin menantangku, aku tidak akan lari dari pertarungan," ujarnya. Percakapan itu pun didengar oleh Jason yang berada di luar ruangan tersebut. Menurutnya, bahwa Seth sangatlah sombong, sehingga ia pun berencana untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Setelah itu, Jason pun mengunjungi sebuah bangunan tua yang ada di sekolah tersebut. Di dalamnya, terdapat beberapa berandalan sekolah yang sedang asik merokok di tempat tersebut. Sontak bos dari sekelompok berandalan itu terkejut melihat kedatangan Jason. Ia pun bertanya apa yang membuat Jason bertemu dengannya. Dan dengan perasaan sangat kesalnya atas sikap Seth, Jason pun meminta sekelompok berandalan tersebut untuk menghajar Seth demi dirinya. Sepulang sekolah, Seth yang hendak pulang itu, tiba-tiba di perjalanan, seseorang datang dari balik gang secara diam-diam dari belakangnya dan menghantamkan sebuah tongkat tepat di kepala Seth. Sontak hal itu membuat Seth jatuh pingsan. Saat terbangun, nampak Seth sudah berada di tempat para berandalan itu, serta terlihat Seth yang mengalami pendarahan di bagian kepalanya atas hantaman benda tumpul tadi. Seth yang masih merasa kesakitan itu, tiba-tiba dari belakangnya, orang yang membuatnya pingsan tadi pun menyuruhnya untuk segera berdiri sembari menendang punggung Seth. Namun Seth hanya menghiraukannya, dia yang sembari melihat ketua dari kelompok itu dengan tatapan yang sangat tajam. Sontak membuat ketua kelompok itu merasa geram karena sedang dilihat oleh Seth. Sementara itu, anak buah mereka lainnya, merasa seakan tak percaya jika Seth yang telah mengalahkan Brock karena melihat Seth yang nampak begitu lemah. Seth yang sedikit meregangkan badannya, ia mengatakan, "Ini situasi yang sangat menarik," dengan tatapan percaya diri serta sedikit senyuman, seakan dirinya sama sekali tak merasa takut. Sontak ketua kelompok itu, merasa kebingungan, mengapa bisa Seth sama sekali tak merasa takut, padahal jika dilihat dari situasinya, Seth sedang dikepung oleh 14 orang sekaligus dan dia telah menerima pukulan yang sangat keras sebelumnya. Dan tiba-tiba dari arah belakang, orang yang membuatnya pingsan tadi,
ingin menghantamkan sekali lagi tongkatnya tersebut ke arah Seth, karena mendengar ucapan Seth sebelumnya yang terkesan meremehkan mereka. Namun, dengan sangat cepat, Seth pun membalikkan badannya dan ia seketika menghantamkan pukulannya ke tangan orang itu dengan sangat keras. Sehingga tongkat yang ada di genggaman orang itu pun seketika terlepas dari tangannya dan terpental ke tanah. Sontak ketua mereka merasa sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Dikarenakan pukulan Seth yang sangat kuat, hal itu membuat orang yang ingin memukulnya tadi, berteriak keras karena merasa sangat kesakitan, serta jari-jari tangannya yang seketika patah. Dan tiba-tiba, Seth dengan sangat cepat, ia menghantamkan pukulannya yang sangat kuat tepat di bagian dada orang itu, dilanjutkan dengan melancarkan pukulan tepat di bagian wajahnya, hingga orang tersebut seketika jatuh pingsan dibuatnya. Sembari membersihkan darah di wajahnya, Seth berkata dengan pedenya, "Terserah kalian ini siapa karena aku tidak peduli, ayo selesaikan semua ini." Mendengar hal itu, ketua berandalan itu mengatakan, "Dasar bajingan sombong, kalian semua, hancurkan dia." Di sini nampak Seth yang akan bertarung dengan 13 orang lagi. Karena baru satu orang yang dikalahkannya dan posisi Seth yang berada di tengah-tengah, membuatnya akan diserang secara bersamaan oleh kelompok tersebut. Namun ia sama sekali tak merasa takut. Semuanya dengan serentak akan menyerang Seth. Dari arah depan, salah seorang yang akan melancarkan sebuah pukulan. Namun Seth dengan cepat menghindar. Lalu ia melayangkan sebuah serangan yang mengenai dagu orang tersebut. Setelah itu, di arah sebelah kirinya, ia menyerang orang yang ingin menyerangnya lebih dulu dengan menggunakan sikunya, yang tepat mengenai bagian wajah orang itu. Dan di saat yang bersamaan, salah seorang yang ada di belakangnya, segera melilit kepala Seth dengan menggunakan sebuah rantai. Saat ia berhasil melakukannya, tiba-tiba Seth balik menyerang menggunakan jarinya dan menusukkannya ke mata orang tersebut. Sontak seketika darah pun langsung bercucuran dari mata orang itu. Sehingga Seth dapat berhasil lolos dari rantai yang dililitkan kepadanya. Saat sedang sibuk mengurusi orang itu, tiba-tiba salah seorang lagi muncul yang akan menyerangnya. Namun dengan cepat Seth yang sembari mencolok mata orang tadi, ia pun segera mendorongnya dengan kuat, hingga kedua orang itu pun bertabrakan dan terpental, hingga keduanya pun pingsan. Kemudian, Seth yang sembari melepaskan rantai tadi, ia berkata bahwa pertarungannya itu terasa menyenangkan. Dengan perasaannya yang semakin memanas, melihat beberapa anak buahnya telah dikalahkan, sontak membuat ketua berandalan itu menyuruh anggotanya yang tersisa agar menyerang Seth dengan menggunakan tongkat. Hal itu pun membuat Seth merasa semakin bersemangat, terlihat ekspresinya yang terlihat sangat menikmati pertarungan tersebut. Kemudian, beberapa orang yang telah mempersenjatai diri mereka dengan tongkat, mereka pun segera menyerang Seth. Walaupun serangan tersebut dari arah belakang, namun Seth dengan cepat ia bergerak untuk menghindarinya. Seth pun segera melayangkan serangannya secara bertubi-tubi kepada orang-orang itu, hingga mereka seketika pingsan dibuatnya. Setelah menumbangkan beberapa orang tersebut, tiba-tiba muncul lagi seseorang dari belakangnya. Orang itu berusaha mengunci pergerakan Seth dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian dari arah depan, salah seorang dari mereka hendak memukul Seth dengan menggunakan tongkat miliknya. Namun, Seth dengan lebih dulu melayangkan tendangannya tepat ke wajah orang yang ada di depannya tersebut. Kemudian ia segera mendorong tubuhnya ke belakang mengarah ke tembok dengan sangat kuat, agar orang yang ada di belakangnya itu bisa melepaskan dirinya. Kemudian, Seth dengan cepat membalikkan badannya dan melayangkan sebuah pukulan yang sangat keras kepada orang yang menguncinya tadi. Di saat yang bersamaan, seorang yang lain lagi dengan cepat dari arah belakang Seth, berhasil menghantamkan tongkatnya itu tepat di bagian kepala Seth. Namun hal itu sama sekali tidak bisa menumbangkan Seth. Kemudian, Seth pun membalikkan kepalanya dan nampak darah yang sangat banyak pun mulai bercucuran di sekujur wajahnya atas pukulan tadi. Sontak hal itu membuatnya semakin bersemangat. Ia pun segera menyerang semua orang yang masih tersisa dengan membabi buta. Hingga beberapa saat kemudian, semua orang itu telah berhasil dikalahkannya dan hanya tersisa ketuanya saja. Sontak hal itu membuat ketua berandalan itu merasa sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Ia sama sekali tak menyangka Seth dapat mengalahkan semua anak buahnya. Kemudian di saat ia melihat Seth, seketika ia terbayang akan seorang anak kecil yang pernah menghajar dirinya beserta seluruh anak buahnya di masa lalu. Kejadian itu pun terulang kembali, dan orang yang melakukannya adalah orang yang sama, yaitu Seth. Sedikit informasi,
bahwa ketua berandalan ini dulunya pernah dihajar habis-habisan oleh Seth, yang saat itu ia beserta anak buahnya ingin memalak Seth. Namun Seth yang menolak untuk menyerahkan uangnya, sehingga ia dan anak buahnya ingin menghajar Seth. Namun malah dirinya serta seluruh anak buahnya dibuat babak belur oleh Seth. Dan jika kalian perhatikan, nampak sebuah bekas luka di wajahnya. Nah, bekas luka ini ia dapatkan dari Seth, yang kala itu Seth masih SD. Oke, lanjut ke alur ceritanya. Setelah melihat seluruh anak buahnya dapat dikalahkan dan menyadari Seth adalah anak kecil yang pernah menghajarnya di masa lalu, sontak ketua berandalan ini seketika merasa sangat ketakutan. Kemudian, Seth pun menghampirinya. Ia pun menarik bajunya, dan bertanya kepadanya siapa yang memerintahkan penyerangan ini. Dengan kondisi wajah yang berlumuran darah dan rasa emosinya yang sangat menggebu-gebu. Setelah mengetahui bahwa Jason yang melakukannya, sontak Seth segera menuju ke ruangan OSIS, tempat Jason berada. Sementara itu, Jason yang berada di ruangan OSIS, merasa bingung karena ketua berandalan masih belum juga menghubunginya. Dan tiba-tiba, Seth pun masuk ke dalam ruangan tersebut dengan kondisi wajah yang masih berlumuran darah. Sontak hal itu membuat Jason sangat terkejut. Mengapa bisa Seth berada di tempat itu? Karena dipikirnya Seth pasti telah dibuat babak belur oleh orang-orang yang disuruhnya tadi. Dengan perasaan ketakutan, Jason berkata, "Kenapa kau di sini?" Seth yang tersenyum mendengar pertanyaan Jason. Tiba-tiba ia langsung menggenggam kepala Jason dan menghantamkannya ke meja dengan sangat keras. Sontak hal itu membuat Jason merasa sangat kesakitan. "Kenapa kau melakukan itu? Dasar sialan," ujar Seth. Tiba-tiba, Sophie masuk ke dalam ruangan itu. Ia seketika dibuat sangat terkejut melihat Seth dengan kondisinya saat ini serta Jason yang dibuat tak berdaya. Sampai-sampai kacamata Jason juga pecah akibat hantaman keras tadi. Karena tidak ingin Sophie melihatnya dengan kondisinya saat ini, Seth pun mengurungkan niatnya untuk memberi pelajaran kepada Jason. "Anggap saja dirimu beruntung," ujar Seth kepada Jason. Ia pun hendak meninggalkan tempat tersebut. Saat ingin keluar dari tempat tersebut, Seth yang lewat di samping Sophie, membuat Sophie sangat terkejut melihat wajah Seth yang berlumuran darah, namun ia tak bisa berkata apa-apa. Begitu pula dengan Seth, dengan sikap dinginnya, ia yang sembari berjalan keluar dari tempat itu, hanya bisa terdiam. Dan cerita kali ini, berakhir sampai di sini. Jadi apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada Seth, dan bagaimana reaksi sekolah atas tindakannya barusan? So kita akan mengetahuinya, di video selanjutnya. So jangan lupa like video ini, serta subscribe juga channel ini ya, sebagai dukungan kalian untuk channel ini agar bisa berkembang.